Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo hadir kembali untuk RHI Renungan hari ini. Saudara, saya berharap Tuhan memberkati dan menyertai kita meskipun pandemi belum berakhir dan kita berhadapan dengan macam-macam kesulitan, termasuk masalah ekonomi, juga tentu persoalan kesehatan. Saya berharap di tengah kesulitan seperti ini, kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai, akan memberkati, dan akan menolong kita semua. Firman Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Demikian Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan 7. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Mazmur 51 berbicara tentang hal penting, yaitu pengakuan dosa. Saudara tahu ada setidak-tidaknya 3 model orang yang beriman kepada Tuhan. Model pertama, orang yang percaya kepada Tuhan, lalu dia mati-matian berusaha supaya dia tidak jatuh dosa. Dan meskipun menghadapi risiko, dia akan hadapi dan dia tetap setia kepada Tuhan. Lihat saja 3 anak muda yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego berhadapan dengan kekuasaan sang Raja Ahasveros. Dan ketika dia dipaksa harus menyembah dewa, menyembah patung, dan dia diancam untuk hukuman mati dengan cara dilemparkan ke api yang menyala-nyala, maka Sadrak, Mesak, Abednego termasuk jenis pertama, di mana dia mati-matian tidak mau meninggalkan Tuhan. Dan dia berkata, kalau Tuhanku mampu menolong, dia akan menolongmu. Tapi kalau Tuhanku tidak berkenan menolong, dan aku mati, Tuhanku harap diketahui, aku tidak akan meninggalkan Tuhan dan tidak akan menyembah dewa, menyembah patung Tuhanku. Ini orang model pertama, keras, setia. Dan ketika ia ditangkap, dilemparkan ke api, dia tidak terbakar karena malaikat Tuhan turun menyelamatkan dia. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Model yang kedua, ada juga orang yang ikut Tuhan, beriman kepada Tuhan, lalu dia jatuh dosa. Dan dia menyadari, lalu dia bertobat. Contohnya Mazmur 51 ini. Daud bertobat setelah ia ditegur oleh Nabi Nathan, setelah ia menghampiri Batseba. Dan Daud menyesal meskipun akibat dosanya tetap, tapi dia mengaku dosa dan bertobat. Model kedua. Saya berharap kita kalau bisa model pertama, kalau tidak ya model kedua, kalau kita jatuh, bangkit, bertobat. Bertobat dan mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Tapi ada juga loh model ketiga, dia ikut Tuhan, kemudian dia jatuh, dia menyangkal, tapi dia tidak bertobat. Lihat saja misalnya Yudas Iskariot. Dia menyesal tapi tidak bertobat dia. Tidak bertobat, tidak ada cerita Yudas Iskariot bertobat. Dia malah bunuh diri. Mencari jalan pintas, melampiaskan rasa malu dan kekesalannya. Dan saya berharap tidak ada di antara pendengar RHI, ya, pecinta RHI yang ikut model ketiga ini. Mari kita belajar dari Mazmur 51 tentang pertobatan dan pengakuan dosa. Dikatakan apa yang pertama? Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Orang yang berdosa, yang bertobat, tentu dia mohon belas kasih karena dia memang mengakui dosa dan kesalahannya. Tapi tidak cukup itu. Bersihkanlah aku seluruhnya atas kesalahanku. Jadi dia bertobat, dia mohon belas kasih, dan dia mohon supaya Tuhan bersihkan. Karena dosa itu seperti noda. Kita kadang salah ya. Karena apa? Karena saya pernah kalau pas lebaran itu, wah pasang-pasang ya. Maksudnya kalau kita punya salah, lalu kita mengampuni dan kita akan baik. Bahkan ada yang mengajarkan setelah itu orang akan suci. Wah, ya boleh, itu keyakinan ya. Tapi sudah saya beritahu, yang bisa mengampuni dosa hanya Tuhan. Dan manusia tidak mungkin mengampuni salah, oke. Tapi kalau dosa hanya Tuhan. Maka yang bisa membersihkan hati bukan manusia, tapi Tuhan. Hanya Tuhan. Itulah sebabnya saudara, Mazmur 51 mengungkap, kasihanilah aku, lalu bersihkanlah aku. Yang ketiga, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Orang baru bisa diampuni, orang baru bisa dibersihkan kalau dia punya kesadaran. Kalau dia tidak merasa sadar, kalau dia tidak merasa salah, kalau tidak merasa berdosa. Aku kan punya kuasa, jadi aku rampas istri orang, biasa toh. Raja. Tapi Daud tidak begitu, dia sadar ini salah. Ini salah. Dan kesadaran itu yang kadang tidak kita cermati. Tapi hari ini kita belajar kesadaran dosa. Saudara-saudara, Daud akhirnya diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu, para pecinta RHI, renungan hari ini, saya mengajak hari ini untuk kita membina relasi dengan Tuhan yang baik. Syukur kalau kita menjadi model yang pertama, yang mati-matian setia. Atau kalau kita jatuh dosa, maka seperti Mazmur 51, kita diminta untuk bertobat, mengaku dosa, dan sadar. Supaya Tuhan bersihkan kita. Tuhan berkati, mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Tuhan, kami sadar tidak mudah menjadi orang yang model pertama seperti Sadrah, Meshach, Abednego ataupun lainnya yang setia sampai mati. Tapi kami sering jatuh dan semoga kami seperti Mazmur 51 berani untuk bertobat, berani mengakui salah, berani dengan sadar dan mohon pengampunan Tuhan. Lalu kami hidup baik di hadapan-Mu. Semoga pecinta RHI masuk pada golongan-golongan yang sadar seperti ini. Dan bukan model ketiga yang jatuh dosa, meninggalkan Tuhan dan tidak mau lagi bertobat. Ampunilah kami, semoga kami diberi kekuatan dan penyertaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.